Kedengeran nggak? Kedengeran. Ini udah jam 4. Ya kenalin ya. Nama saya Lili Salsada, salah satu mentor di legalaccess.id. Materi kali ini adalah pemahaman tentang legal and compliance risk management. Ini kita akan tunggu ya, karena kebijakannya kita masih bisa nunggu sampai dengan 15 menit ke depan, cuma memang materi akan kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, aku unmute dulu semuanya. Mute all dulu. Oke, kita mulai ya. Ini adalah materi terkait dengan, ini adalah materi hari keempat, kemudian saya akan membawakan terkait dengan legal and compliance risk management. Nah, tapi memang sebelum kita paham terkait dengan legal and compliance risk management, di sini nanti aku akan membahas sedikit tentang compliance sisi compliance-nya, karena memang ada 3 unsur dalam manajemen risiko itu yang harus kita pahami. Tapi sebelum kita masuk ke risiko hukum, kita harus paham dan mengetahui terlebih dahulu dasar terkait dengan risiko itu apa sih. Nah, kalau dilihat dari pengertian risiko, sebenarnya risiko itu bukan dampak ya. Terkadang ada kesalah pengertian masyarakat terkait dengan resiko itu adalah dampak. Tidak, resiko itu tidak sama dengan dampak. Gitu. Nanti perbedaannya di mana itu akan tercapture dalam penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Nah, risiko itu sebenarnya berbicara terkait dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini ada beberapa macam, itu bisa kita kelompokkan menjadi 4, yaitu tingkatannya ya. Tingkatannya itu bisa kita breakdown menjadi 4. Yang pertama adalah tidak ada, atau memang hasil dari, maksudnya hasil bisa diprediksi dengan pasti nih. Contohnya apa? Contohnya hukum alam. Kemudian tingkat ketidakpastian yang kedua adalah ketidakpastian objektif. Contohnya atau karakteristiknya apa? Yaitu hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya apa? Seperti permainan dadu, permainan kartu. Tuh. Yang ketiga adalah ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian subjektif ini mempunyai karakteristik yaitu hasil bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Jadi dia bisa mengidentifikasi hasil, tapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya kebakaran, kecelakaan mobil, investasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah di tingkatan ketidakpastian itu adalah sangat tidak pasti. Karakteristiknya hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya eksplorasi angkasa luar. Nah, tingkatan ketidakpastian ini harus kita pahami, karakteristiknya harus kita pahami, sehingga ketika kita melakukan pengelolaan atau manajemen resiko, kita bisa secara tepat sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai, atau kita meminimalisir dampak-dampak tertentu yang akhirnya bisa mengganggu atau justru bisa menggagalkan tujuan organisasi atau perusahaan. Nah,
Kemudian di sini tadi kita berbicara terkait dengan tingkatan ketidakpastian. Kalau kita berpikir lebih dalam terkait dengan ketidakpastian itu sebenarnya dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Jadi makin tinggi fluktuasi, makin tinggi ketidakpastiannya itu semakin tinggi. Contohnya yang kita tahu bahwa fluktuasinya ini sangat bervariatif adalah seperti saham, yaitu harga minyak, sampai dengan harga listrik itu mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Di mana resiko itu memang ada di mana-mana dan mencakup berbagai instrumen dalam kehidupan. Nah, yang tadi ya sudah disampaikan sebelumnya bahwa resiko itu bukan dampak, tapi risiko itu adalah suatu ketidakpastian yang mungkin tadi ada tingkatan ketidakpastiannya. Nah, ada beberapa jenis atau kategori risiko. Pertama adalah pure risk atau resiko murni. Resiko murni itu contohnya di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko spekulatif. Ini ada merupakan kita tahu, kita berharap adanya terjadi keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Di sini potensi keuntungan dan kerugian itu terdapat dalam resiko spekulatif. Contohnya dalam usaha bisnis, kita mengharapkan keuntungan, tetapi kadangkala mengalami kerugian. Contohnya jual beli saham. Kita admit dulu ya. Nah, yang ketiga adalah risiko statis. Apa sih resiko statis itu? Resiko statis itu muncul dalam kondisi keseimbangan tertentu, gitu, certain balancing gitu. Risiko, contohnya risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau memang ada terkena petir karena suatu hal yang memacu atau memicu, nah itu adalah resiko statis. Nah, kemudian risiko dinamis. Apa sih risiko dinamis? Risiko dinamis itu muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contohnya, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi yang memunculkan risiko baru. Misalnya nih, jika masyarakat semakin kritis, kemudian sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Nah, ini adalah risiko dinamis. Nah, ini juga ada beberapa resiko yang harus kita pahami dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu organisasi. Yang pertama, tipe resikonya adalah resiko aset fisik. Definisinya, risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk, yaitu kerugian pada aset fisik organisasi. Contohnya, kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, itu risiko aset fisik. Kemudian yang kedua, risiko karyawan, di mana risiko karena karyawan organisasi yang mengalami peristiwa kerugian. Contohnya, kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, kemudian kegiatan operasional menjadi terhambat. Yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah risiko legal, yaitu risiko kontrak. Ini salah satu contohnya ya. Nanti di bawah kita akan lebih kita lebih mendalam terkait dengan risiko legal dan jenis-jenis risiko hukum gitu. Risiko kontrak, misalnya aja risiko kontrak tidak sesuai dengan diharapkan, kemudian dokumentasi yang kita lakukan tidak benar. Nah, di sini ilustrasinya misalnya terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain atau pihak lain, counterpart itu menuntut ganti rugi yang signifikan. Ini adalah tipe-tipe resiko dalam suatu perusahaan atau organisasi yang harus kita maintain, yang harus kita manage gitu. Nah, manajemen resiko dalam konteks manajemen itu kita punya 3 proses. Yang pertama itu bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Jadi, tunggu sebentar.
Yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Pertama, ketika kita mengidentifikasi risiko itu, kita tuh harus paham terlebih dahulu goals atau rencana kerja atau rencana jangka panjang suatu perusahaan kita atau tujuan dari perusahaan kita, sehingga kita bisa membreakdown beberapa mengidentifikasi risiko-risiko dan kita bisa mencegah terjadinya risiko tersebut sehingga tujuan perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai atau kita dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut sehingga tujuan dari perusahaan ataupun dari organisasi itu tercapai. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan risiko dengan melalui penghindaran, dengan metode retention, dengan diversifikasi, dengan transfer risiko, dengan pendanaan risiko. Nah, ini adalah bagaimana atau treatment kita untuk melakukan pengelolaan risiko. Namun, pengelolaan risiko ini sebenarnya lebih kompleks, sehingga kita butuh satu sesi tersendiri untuk untuk membahas terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan pengelolaan risiko. Sehingga kita yang kita perlu tahu di tahap awal ini adalah apa saja sih treatment yang kita bisa lakukan untuk perusahaan atau organisasi kita dalam melakukan pengelolaan risiko. Oke. Ini yang masuk 3 menit lagi ya. Saya tutup. Nah, sebenarnya ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam suatu manajemen risiko. Pertama, adanya compliance risk, kemudian legal risk, dan governance risk. Nah, inilah yang kita harus bisa memanage-nya dalam hal pengelolaan perusahaan atau organisasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa compliance dan legal audit itu adalah suatu hal yang sebenarnya dua entitas yang berbeda dan terpisah, namun memang kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu, hal pelaporan itu dilakukan bersama-sama kepada CEO maupun General Counsel. Jadi antara compliance unit, ketika kita membicarakan terkait dengan compliance risk dan juga legal risk, itu bicara bersama-sama, sehingga seharusnya antara compliance dan legal risk ini bisa saling relevan gitu, saling sinkron satu sama lain. Nah, ini kita akan memberikan beberapa contoh terkait dengan peristiwa compliance failed yang akhirnya itu berujung pada legal risk. Maksudnya dalam hal ini adanya tuntutan dan sebagainya. Cuma memang kita harus paham terlebih dahulu apa peristiwa ini dan apa pembelajaran yang kita dapat ambil. Yang pertama dari contoh kasus Enron case. Ini terjadi fraud in accounting system. Kaitannya itu dengan the code conduct dan bisnis perusahaannya yang menyebabkan harga saham perusahaan anjlok sehingga menyebabkan kerugian 11 billion. Nah, ini adalah contoh peristiwa yang pertama. Yang kedua seperti peristiwa GM versus Volkswagen. Contohnya pejabat di GM bekerja di Volkswagen. Nah, di sini pejabat tersebut membawa dokumen-dokumen dari Volkswagen termasuk detail strategi mengakibatkan General Motor menuntut Volkswagen. Nah, ini adalah contoh yang kedua yang kita bisa tahu adanya compliance failed di sini. Sehingga memang kalau misalnya dalam 1 tahun anggaran itu kita bisa mengidentifikasi resiko dan akhirnya resiko tersebut kita bisa melihat apakah terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan atau tidak, bisa menjadi pembelajaran untuk tahun setelahnya, sehingga itu kita
resiko yang akan muncul seperti misalnya terjadi kegagalan ini bisa kita minimalisir ataupun bisa kita manage sehingga tidak terjadi lagi atau bahkan kita meminimalisir keterjadiannya gitu. Yang terakhir adalah PT Merbau Pelalawan Lestari yang dituntut dengan denda terbesar di Indonesia yang kaitannya dengan kerusakan lingkungan sebesar 16,3 triliun karena tidak mematuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nah, ini adalah compliance fail, di mana memang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup itu tidak diindahkan oleh perusahaan tersebut. Nah, nanti terkait dengan compliance, legal compliance tersendiri, itu akan dibawakan oleh mentor lainnya, sehingga di sini kalian juga bisa mengeksplor lebih lanjut terkait dengan case-nya, sehingga kita sehingga bisa melihat keterkaitan antara compliance dan resiko hukum itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa compliance dengan governance risks dan juga legal risks itu menjadi salah satu kesatuan yang sebenarnya harus menjadi concern suatu perusahaan atau organisasi. Ini adalah integrated GRC in the context of the business. Dari 1 dan urutan 6 ini mempunyai spesifikasi pembahasan tersendiri dan kompleks. Yang kita nanti akan bahas adalah lebih ke risk management, tapi kita lebih ke legal risk-nya. Kalau kata Carol Stephenson itu, you cannot control people through policies or policing. You can only do it through a strong and absolute integrity in all leaders. Jadi sebenarnya kita itu ada tahapan-tahapan tertentu, makanya dalam suatu manajemen resiko ini ada etik. Etik ini dibahas, apalagi terkait dengan resiko hukum. Yang paling utama adalah integritas. Nah, di sini kita bahas terkait dengan apa sih hubungan etika dan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita pahami, hukum itu memerlukan etika. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apa artinya hukum bila tidak bermoral? Nah, di sini kita bisa jawab, mungkin juga ada beberapa pandangan yang berbeda, tapi memang tanpa moralitas, hukum akan kehilangan maknanya. Jadi kalau kita buat suatu peraturan perundang-undangan, memang kita melihat nih, mutu peraturan perundang-undangan itu dilihat dari mana? Dari tingkat atau nilai moralitasnya. Maksudnya di situ ya kita tidak, mungkin kita pernah mendengar adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat karena kepentingan tertentu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita hindari, karena cepat atau lambat peraturan dan undang-undang yang tidak mempunyai nilai moral akan dicabut kembali oleh masyarakat. Makanya kita punya suatu upaya-upaya hukum tertentu terkait dengan peraturan perundang-undangan gitu. Di MA, dalam tataran undang-undang ke bawah, dan juga di Mahkamah Konstitusi apabila memang terkait dengan undang-undang. Kemudian etika pun memerlukan hukum untuk merealisasikan nilai-nilai moral menjadi norma yang hidup dan dipraktikkan. Hukum itu sebenarnya memperkuat penegakan nilai moral dalam praktik dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas moral masyarakat. Sebenarnya kenapa sih bahasan legal rights ini kita membahas hubungan etika dan hukum? Karena tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk kita bisa mengelola resiko yang penuh dengan ketidakpastian dan jenjang ketidakpastian yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kita bisa menentukan bagaimana treatment-nya ketika kita tahu nilainya, kita tahu value-nya dari beberapa aspek, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau kita bisa sebut mitigasi resiko, sehingga hal untuk mencapai tujuan itu dapat tercapai. Nah,
Ini ini yang kalian perlu tahu, kalian bisa baca, cuma tidak akan kita bahas di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi ke dalam resiko atau compliance dan juga beberapa apakah hubungannya antara etika dan resiko itu apa kaitannya dengan legal risk ini, sebenarnya itu berkaitan dengan bagaimana ketika kita dalam pengambilan keputusan. Keputusan secara bisnis pun sebenarnya ditentukan oleh hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, apa saja sih? Ini adalah diagram pengambilan keputusan bisnis secara etis. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu kan dalam pengelolaan manajemen resiko. Contohnya, apakah tindakan ini legal? Jika iya, apakah meningkatkan nilai perusahaan? Jika iya, apakah etis? Jika iya, oke, kita lakukan. Jika tidak, ya jangan lakukan. Oleh karena itu, kenapa penting kita mengetahui bagaimana suatu etika tadi atau moral tadi, value dari suatu moral tadi, itu karena dalam hal setiap pengambilan keputusan baik di tingkat government maupun di tingkat perusahaan, ini tuh diperlukan dalam tahap akhir. Kita lihat decision-nya itu, final decision-nya itu adalah apakah etis atau tidak. Maka ketika dia etis, oke kita lakukan. Ketika dia tidak, jangan lakukan. Nah, ini pada tahap inilah yang menjadi challenge ya bagi para user atau bagi para perusahaan ataupun government dalam menentukan suatu keputusan, baik keputusan untuk kepemerintahan maupun keputusan bisnis. Nah, yang kedua, tadi ketika apakah tindakan ini legal, ketika jawabannya kita bisa menjawab tidak, ya jangan lakukan gitu. Nah, ketika pun ada peningkatan nilai perusahaan, namun ketika jawabannya adalah apakah lebih etis bila kita melakukan tindakan ini, maka ketika jawabannya iya, lakukan gitu loh. Sehingga memang posisi dari bagaimana suatu kita memandang tadi, integritas tadi, salah satu prinsip dalam moral, itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu value yang dapat membantu kita dalam mengelola resiko. Sehingga penekanannya di sini nih, ketika dia tidak dapat dalam istilah mudahnya, ketika tidak untung ya dia tetap melakukan, meskipun tidak untung dia tetap lakukan. Karena apa? Karena dampaknya itu baik. Nah, dari suatu compliance risk kita bisa lihat di sini bagiannya adalah legal risk yang akan kita bahas selanjutnya. Resiko hukum itu terdapat beberapa subkategori. Pertama, regulatory risk, kemudian non-contractual obligation risk, kemudian contractual risk, kemudian dispute risk, kemudian non-contractual right risk. Kalau regulatory risk itu adalah itu terjadi kegagalan dalam hal pemenuhan suatu peraturan perundang-undangan atau kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan dalam rangka operasionalisasi suatu perusahaan. Ini adalah kategori pertama. Yang kedua adalah non-contractual obligation risk, seperti kegagalan dalam pelaksanaan tugas untuk misalnya untuk dalam hal untuk memanage customer, kemudian bagaimana untuk terkait dengan marketnya, kemudian lingkungannya atau staffnya. Kemudian contractual risk. Di sini adanya kegagalan dalam peraturan perundang-undangan, bisa jadi terjadi apakah di kemudian hari akan terjadi default atau breach of contract, apakah kita tidak dapat melakukan segala ketentuan atau hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian tersebut. Nah, ini adalah contractual risk yang harus kita nilai, yang harus kita identifikasi. Kemudian juga ada lagi dispute risk, yang mana kita tahu bahwa ketika masuk ke dispute risk, segala kegiatan operasional atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan kita atau organisasi yang kita jalani,
itu akan ada tidak sih sengketa di masyarakat, ada atau tidak ketidakpuasan dari masyarakat sehingga mereka dapat mengajukan sengketa kepada kita. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, non-kontraktual right risks, yaitu di mana adanya kegagalan dalam hal perlindungan terkait dengan pelanggaran intellectual property rights. Di sini yang harus kita perhatikan bahwa setiap adanya kegiatan yang perusahaan kita lakukan, kita harus mengidentifikasi peraturan perundang-undangannya apakah ada suatu kegiatan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau justru tidak comply terhadap satu peraturan perundang-undangan. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dari beberapa non-contractual obligation risks di mana memang sepertinya kegiatan usaha ini seharusnya bisa diimbangi dengan kepuasan customer sehingga misalnya ketika apa yang kita announce terkait dengan produk kita itu memang telah sesuai adanya. Gitu. Kemudian contractual risks, jangan sampai ternyata ada kewajiban yang harusnya kita laksanakan sesuai dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian dispute risks, kita bisa memaintain kalau misalnya project kita bisa kita identifikasi seberapa besar project kita ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitar sehingga potensi masyarakat untuk dapat menggugat atau mengsengketakan permasalahan tersebut itu terhindar. Kemudian non-contractual right risks itu kita bisa lihat dari adanya ada tidak sih segala kegiatan dari perusahaan yang memang menimbulkan suatu hal yang terkait dengan intellectual property rights. Nah, dari beberapa tadi, yaitu subkategori dari resiko hukum, terdapat jenis resiko hukum sebenarnya. Litigation, maksudnya di sini lebih ke yang memberikan suatu pengelompokan jenis resiko hukum itu dari tadi subkategori itu dalam kita mengabsorbnya ke dalam suatu laporan manajemen resiko itu kita bisa membuat kategori dan subkategori dari satu litigation risk, kemudian ada risiko pidana, kemudian risiko perjanjian dan risiko perizinan. Ini bisa kita buat pengkategorian, kemudian kita bisa buat sub-subkategori yang sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana sih cara mengelola? Nah, ketika kita sudah melakukan identifikasi dan resiko-resiko yang mungkin akan timbul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perusahaan atau kegiatan usaha, tujuan kegiatan usaha suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita pasti perlu alat untuk melakukan pengelolaan tersebut. Nah, khusus untuk pembahasan kali ini adalah pengelolaan risiko hukum, di mana kita sebenarnya dalam hal ini mungkin juga sudah familiar cara ini adalah legal due diligence. Nah, ini adalah alat pengelolaan risiko hukum yang memang perlu skill atau kemampuan tersendiri. Kalau misalnya kemarin Kak Bunga setelah menyampaikan bahwa pelaksanaan untuk corporate law firm pekerjaan di corporate law firm legal due diligence. Nah, ini sebenarnya alat sebagai dalam rangka pengelolaan risiko hukum. Itu bisa dilakukan, LDD ini bisa dilakukan mandiri maupun eksternal. Kalau LDD mandiri berarti yang kita butuhkan adalah skill dari in-house lawyer-nya. Nah, LDD eksternal biasanya kita meng-hire atau pengadaan jasa konsultan ya untuk yang eksternal. Nah, di sini adalah karakteristiknya tadi. Sebenarnya kalau kita notes di sini, resiko hukum itu dapat melekat di resiko utama lainnya, seperti risiko profesional. Dan tadi sudah disampaikan sebelumnya, misalnya nih, dalam hal resiko
operasional itu kita bicarakan terkait dengan hal yang simpel saja. Misalnya salah satu startup ternama untuk pengiriman makanan. Dalam pengiriman makanan itu kita sudah order, kemudian di situ sudah ada pembayaran melalui satu fitur pembayaran online. Kemudian ketika dalam dari restoran ke tempat konsumen itu ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Nah, artinya sebenarnya ini terdapat resiko hukum yang harus mitigasi. Nah, ini ada juga beberapa contoh. Contohnya aset yang kepemilikan ganda seperti dan juga dalam risiko yang mengandung risiko hukum. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh dalam bidang perbankan dan keuangan yang bisa kita lihat sesuai dengan karakteristik tingkat risikonya. Nah, ini adalah akibat hukum dalam rangka pengelolaan risiko. Nah, akibat hukum adalah dampak atau implikasi yang akan dihadapi perusahaan bila mana risiko hukum telah terjadi di kemudian hari dan mengikat perusahaan untuk melaksanakan akibat tersebut. Kemudian bentuk akibat hukum itu bisa berupa sanksi, bisa berupa pembatalan kontrak, atau putusan lembaga peradilan. Dan akibat hukum dapat diukur sesuai dengan ketentuan kuantitatif yang disebutkan secara tegas atas akibat hukum yang timbul. Nah, ini adalah pelaksanaan governance dalam hukum. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini maksudnya apa? Karena terkadang perusahaan ataupun government itu menyangka bahwa ketika dia tidak melakukan sesuatu, tidak ada risiko hukum. Sebenarnya enggak. Ini adalah suatu pemikiran yang sebenarnya kita harus pahami. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, ternyata ada risikonya, gitu. Jadi ketika kita dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang sudah saya sebutkan tadi dengan subkategori risiko tadi, dan kita bisa mengkategorikan, kemudian kita bisa membuat mitigasinya. Nah, yang paling kita harus pastikan juga adalah ada tidak sih resiko apabila kita tidak melakukan hal tersebut. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh user, yaitu misalnya kalau dalam hal ini government ataupun perusahaan, direktur utama ataupun apa, itu bisa kita identifikasi risikonya, sehingga ketika dia tidak melakukan sesuatu pun itu kita harus mengidentifikasi risikonya. Dan mungkin juga loh ada risiko tidak melakukan sesuatu berdampak pada risiko hukum yang besar. Nah, ini kalau dalam hukum dalam undang-undang perseroan terbatas kita tahu bahwa ada yang dinamakan business judgment rules, di mana memang kalau dilihat dari pasal 97 tadi keterkaitannya ya dengan governance dalam hukum, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ini kita harus dalam koridor business judgment rules, terutama bagi perseroan terbatas atau dalam hal organisasi pemerintah. Nah, dalam organisasi pemerintah pun sebenarnya sudah menerapkan terkait dengan business judgment rules yang harusnya sudah diabsorb gitu oleh government terkait dengan business judgment rules. Dan business judgment rules ini sebenarnya kita absorb juga dari common business practice yang ada secara internasional, di mana ketika ada direksi jadi anggota direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dimaksud, yaitu adalah kerugian apabila dapat membuktikan. Jadi dia bisa
tidak bertanggung jawab apabila dia dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian telah melakukan pengurusan dengan itikat baik atau good faith dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian atau dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, tadi apa sih hubungannya business judgment rules ini dengan risiko hukum? Tadi loh, ketika perusahaan itu ada dalam dua pilihan untuk melakukan sesuatu dan dia melakukan sesuatu tersebut sesuai dengan well informed, artinya sesuai dengan SOP, sesuai dengan adanya record di mana memang resiko itu bisa diminimalisir atau dimitigasi, kemudian dia sudah melakukan best effort, kemudian dia juga sudah membuktikan hal tersebut dengan meeting A, meeting B, meeting C, dan memang dilalanya kerugian itu tetap terjadi gitu. Nah, tadi jadi risiko yang sudah kita bisa identifikasi itu, kita akan membuat kegiatan-kegiatan untuk yang namanya mitigasi risiko, sehingga risiko itu tidak terjadi. Nah, ketika risiko itu terjadi, yaitu kerugian adalah dampak. Apa yang menyebabkan kerugian itu adalah risiko. Nah, ketika risiko itu telah kita maintain dan dengan base effort ternyata dampak yaitu kerugiannya itu tetap terjadi, maka direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian dengan membuktikan keempat hal dalam pasal 97 ayat 5 ini. Begitupun dengan seorang komisaris gitu kan. Ketika dia sudah secara benar dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai komisaris, dia membuktikan telah melakukan pengawasan, dia membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan dia membuktikan bahwa dia telah memberikan nasihat-nasihat berdasarkan minutes of meeting dari suatu RUPS, dari RUPS ke RUPS, maka ketika terjadinya suatu hal yang sebenarnya bertentang atau kontradiktif dengan tujuan perusahaan tersebut, maka komisaris dalam suatu perusahaan tidak bisa dipersalahkan. Makanya sebelumnya saya sudah mention ini di dalam hukum lingkungan bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha ataupun bisnis ataupun kegiatan dalam pemerintahan, yang paling penting adalah record dan report. Itu report itu adalah dua kata, tapi sebenarnya itu bisa kita breakdown dengan kegiatan-kegiatan yang secara populer bisa kita sebutkan adalah kegiatan mitigasi resiko. Artinya best effort telah kita lakukan. Gitu. Nah, sama, ini terkait dengan piercing the corporate veil. Dan ini pun sama sebenarnya. Dalam pasal ini kenapa kita bisa sampaikan bahwa tadi pasal yang terkait dengan pasal 97 ayat 1 dan 2 sebelum di slide sebelumnya itu, tadi kan dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kan. Tapi dalam hal ini justru dia harus bertanggung jawab, bahkan ketentuan persoalan terbatas itu bisa diterobos. Dia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila mana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan etikat baik serta penuh tanggung jawab. Kemudian lebih memberatkan lagi dalam pasal 105 Undang-Undang Persoalan Terbatas, pertanggungjawaban direksi atau komisaris atas kelalaiannya itu tidak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang pidana. Nah, untuk ini mungkin
untuk ini secara jujur saja ya, terkait dengan tidak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang pidana, saya belum bisa mengeksplor. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada mentor yang lainnya yang ahli terkait dengan pidana, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, kemudian kenapa kelalaian yang dilakukan itu tidak dapat mengurangi pertanggungjawabannya. Nah, itu ada prinsip-prinsip dalam hukum pidana tertentu yang harus dibuktikan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah ini saya akan buka forum tanya jawab sampai, karena ini jam 4.41 sampai jam 5 ya. Jadi saya buka ya. Tunggu sebentar. Ini gimana nih? Oke, ada yang bertanya, silakan kalau yang mau bertanya mengaktifkan sendiri mengaktifkan sendiri ininya, mic-nya. Sepertinya nggak ada ya. Ada tunggu sih. Oke, nggak ada ya. Halo. Ya. Ini saya mau tanya, Mbak. Iya, Mas. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan resiko perusahaan itu. Iya, Pak. Nah, hal yang paling menarik perhatian saya adalah etika. Dan di satu sisi juga ada yang disebutkan etika dengan moral. Nah, saya ingin tahu perbedaan antara etika dan moral itu apa, ya. Ya, kira-kira cuman itu saja yang saya ingin tanya. Oke. Makasih ya, Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Pak, yang mau bertanya? Ya. Pak Jalu, apakah mau bertanya, Pak? Iya, Kak. Saya, Mbak, saya. Oke. Silakan ya, Pak Jalu. Dalam manajemen itu apa yang harus dikedepankan, moral atau hukum? Yang harus dalam manajemen, yang harus dikedepankan moral atau hukum. Ini kayak pertanyaan ke Bunga kemarin ya. Iya. Kemudian ada lagi? Saya, Kak, saya. Oke. Saya mau tanya persoalan manajemen risiko hukum dalam perjanjian. Biasanya kan dalam perjanjian dituangkan ketika terjadi force majeure atau keadaan yang kahar yang disepakati oleh para pihak untuk menentukan apakah perjanjiannya masih dilanjutkan atau bisa dibatalkan ketika terjadi force majeure. Tapi kan kadang
kadang ketika bicara persoalan force majeure itu antara pihak satu dan pihak lain itu berbeda pandangan terkait force majeure. Artinya orang yang tidak diuntungkan kadang mengatakan bahwa keadaan itu bukan keadaan itu force majeure, tapi pihak yang satu mengatakan itu bukan force majeure. Contohnya kayak banjir. Banjir kan kalau kita bicara persoalan force majeure secara teori masuk, tapi ketika kita berbicara persoalan cara mengatasi dan bisa dihindari, masih bisa diperdebatkan. Nah, itu yang ingin pertanyakan persoalan force majeure dalam manajemen risiko perjanjian. Apakah bagaimana cara penyelesaiannya kalau seperti itu, Mbak? Kenapa nih? Oke. Kita coba jawab ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak, ini kalau tidak memuaskan, cuma memang ketika saya menjelaskan terkait dengan tadi moral dan juga etika, sebenarnya kalau yang saya pahami Pak, moral itu lebih cenderung kepada suatu cara kehidupan, cara pelaksanaan kehidupan, dan nilai-nilai yang dilakukan dalam menjalankan kehidupan itu adalah moral. Tapi kalau misalnya etika adalah sebenarnya ini hampir sama Pak, hampir sama karena itu adalah suatu knowledge. Etika itu kalau menurut saya Pak ya, ada suatu pengetahuan untuk bagaimana suatu hal itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan tertentu Pak. Jadi ketika moral itu lebih ke value-nya atau nilainya, etika itu yaitu cara melakukannya. Kalau moral itu cara melakukannya, etika itu lebih kepada pengetahuannya. Sehingga ketika kita tahu ya pengetahuannya ini bisa kita lihat dari pengetahuan akan perbuatan-perbuatan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik dalam suatu etika, itu kita bisa melihat ke moralnya. Maksudnya nilai yang ada di masyarakatnya. Ketika misalnya di satu nilai di ada masyarakat itu membunuh, misalnya jangan membunuh ya, mencuri itu adalah suatu value yang bagus, maka etikanya pun dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu, dan itu sesuatu yang baiknya. Nah itu sih Pak, sebenarnya yang bisa saya sampaikan seperti itu sih Pak. Mungkin ada pendapat lain di sini bisa disampaikan perbedaan moral atau etika. Cuma kalau saya jawabnya moral itu adalah cara dan nilai-nilainya. Kalau etika adalah pengetahuan terkait dengan perbuatan-perbuatan itu baik atau tidak baik. Itu Pak pertanyaan, saya menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan apakah lebih memilih moral dibandingkan hukum. Ini agak filosofis ya, cuma kalau saya basic kembali ke moral dulu sih Pak. Karena yang sudah juga dijelaskan oleh mentor sebelumnya, itu banyak hal yang perlu kita, karena pun terkait dengan misalnya hukum ternyata secara moral di masyarakat itu tidak diterima, dan itu bisa kita lakukan pembuktian tertentu untuk meyakinkan hakim atau untuk meyakinkan pembuat kebijakan, itu kan ada tools untuk melakukan perubahan atau tools untuk membela diri atau membela hak gitu, dengan upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan. Tools dalam kepemerintahan terdapat tools-nya, dalam beracara di pengadilan ketika adanya
adanya ketidaksinkronan antara moral dan hukum, itu ada tools-nya untuk perubahan ataupun untuk penggantian ataupun justru kita lebih mengedepankan. Tapi tadi gitu loh Pak, moral itu siapa yang menentukan nilai itu nilai yang mana, yang itu yang harus kita yakinkan kepada, kalau misalnya di pengadilan kita harus yakinkan kepada judge, kalau misalnya terkait dengan peraturan perundang-undangan kita harus juga yakinkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim Mahkamah Agung. Nah, kalau di government sendiri kita harus meyakinkan kepada auditor, contohnya seperti itu. Itu sih Pak yang bisa saya jawab Pak, mungkin tidak memuaskan, mungkin juga ada pandangan lain, tapi ini kita disclaimer, ini sesuai dengan pengetahuan dari mentor itu sendiri ya Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, force majeure dalam perjanjian. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi siapa yang nanya? Lupa saya yang ketiga, yang tadi kan kalau Pak Julia. Tadi yang ketiga terkait dengan force majeure, ada yang tahu nggak siapa yang nanya? Force majeure dalam perjanjian. Halo? Maaf, saya nggak tahu, Mbak. Oh, nggak tahu ya? Tadi siapa? Tadi ada yang tahu nggak pertanyaannya apa? Tidak. Gini Kak, saya izin masuk Kak. Oh, kamu ya? Malu vakum. Oh, enggak Kak, bukan saya. Oh, Bukan belum. saya yang nanya Kak, tapi saya belum. tahu pertanyaannya. Oke. Kira-kira gini Kak, pokok pertanyaannya bagaimana kalau misalnya force majeure ini berbeda antara si jaksa sama si pengacara. Ini nentukannya gimana? Karena kan force majeure ini kan ada yang bisa dihindari Kak. Contohnya banjir. Banjir itu kan bisa sebenarnya ditanggulangi, udah dibuat tembok-tembok lah. Jadi pengertian force majeure ini seperti apa Kak? Karena kan banjir itu bisa ditanggulangi. Nah, gitu pada pokoknya pertanyaannya Kak. Seingat saya Kak. Makanya kalau misalnya dalam hukum itu harus adanya pembuktian. Jadi pembuktian, balik lagi tadi, pembuktian itu bisa pembuktian secara formal. Kita contohnya nih, ini mungkin debatable ya, cuma tadi aku udah bilang disclaimer pertama terkait dengan pembuktian secara formal itu bisa jadi adanya memang pemerintah secara terang-terangan menyatakan bahwa adanya bencana yang berkelanjutan atau bencana nasional. Nah, dalam hal ini apakah bisa itu langsung diterapkan dalam suatu perjanjian? Tunggu dulu, belum tentu, karena kita lihat dulu pasal force majeure dari setiap perjanjian tersebut gitu. Jadi ketika memang dalam perjanjian itu diatur bencana yang tidak terkendali, yang di luar pengendalian dari para pihak, itu masuk ke dalam definisi force majeure, maka pasal tersebut on dalam hal tertentu, apakah bisa dilakukan pembantalan sepihak, apakah para pihak tidak perlu melakukan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian itu, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi, bagaimana definisi force majeure di mata jaksa, atau apalagi satu lagi tadi, Maruli, jaksa atau? Kata abang itu jaksa sama hakim sama pengacara ini, cara menentukannya itu gimana Kak? Kata abang itu tadi, yang nanya. Nah, kalau terkait dengan force majeure di hukum tadi ya, terkait dengan perjanjian, tadi yang bisa saya sampaikan. Dan kalau memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi, bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak, justru yang harus kita concern adalah definisi arti dari pasal yang ada force majeure dalam perjanjian itu. Dan harusnya jaksa maupun hakim dan pihak lain itu mendefinisikan force majeure itu sesuai dengan yang ada di dalam perjanjiannya, termasuk tindak lanjutnya. Adapun ketika itu terkait dengan hukum pidana atau hukum administrasi negara, itu masih bisa saya jawab. Saya tidak, mohon maaf, untuk terkait dengan yang terkait pidana,
Ini contohnya kayak gimana ya? Ada force majeure. Ada yang bisa bantu nggak? Ya, Reski Saputra Kurang tahu mau. juga, Kak. Nah, itu maksud saya force majeure untuk dipandang lain oleh jaksa, polisi, ataupun pihak lainnya di luar dari terkait dengan perjanjian. Ada yang bisa bantu, Ises? Seperti overmark. Kenapa, Pak? Abang yang nanyanya juga nggak datang pula. Iya, Kak. Iya. Ya. Contohnya kayak Pak, ya? overmark. Kenapa, Pak? Ya mungkin itu PR ya untuk saya, Pak ya. Cuma yang saya tahu force majeure dalam perjanjian sih, Pak. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa force majeure dalam kejadian ketika terjadi bencana, apakah misalnya banjir itu bisa dijadikan force majeure? Kita lihat pembuktiannya apakah signifikan banjir tersebut bisa mempengaruhi tidak adanya pelaksanaan kewajiban dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Nah, itu harus ada pembuktiannya. Nah, biasanya untuk yang dan satu lagi, dan itu disepakati oleh pihak lainnya. Ketika memang tidak ada pembuktian itu dan pihak yang lainnya itu menyepakati bahwa itu merupakan bagian dari force majeure, maka itu bisa masuk dalam force majeure gitu. Jadi ketika ada pertentangan terkait keadaan itu masuk force majeure atau tidak, artinya tetap harus melalui proses pembuktian dulu untuk menentukan apakah itu force majeure atau tidak. Tadi Pak, yang pertama terkait dengan kesepakatan apakah memang itu force majeure, dianggap force majeure. Pertama, adanya memang secara tertentu Pak dalam perjanjian. Nah, biasanya untuk big project itu lebih detail force majeure dalam perjanjian. Dalam hal terjadi sesuatu hal, misalnya harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu 14 hari setelah kejadian itu terjadi, kemudian penyebabnya apa, kemudian ada pembuktian A atau B atau C, baru para pihak counterpart itu sepakat bahwa itu merupakan force majeure. Itu dalam tatanan kita belum masuk ke ranah pembuktian tadi Pak, pembuktian di pengadilan. Tapi kalau misalnya memang ternyata dampaknya signifikan dan kerugiannya itu sangat besar dan pembuktian itu tetap diperlukan Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau memang terkait dengan bencana, apakah memang bencana ini menjadi apakah bencana ini memang bencana atau justru human error? Nah, ini kan harus dibuktikan gitu, Pak. Kalau terkait dengan banjir itu jelas itu bencana alam. Nah, ketika dia disebutkan dalam force majeure itu bencana alam, itu masuk dalam force majeure. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal lain yang ternyata juga disebabkan oleh human error, nah itu harus dibuktikan dan itu kompleks pembuktiannya gitu. Itu sih Pak yang bisa saya jadikan contoh persoalan banjir karena salah satu unsur daripada force majeure, para pihak tidak bisa memprediksi tentang keadaan itu. Anggaplah kan banjir di Jakarta itu sudah jadi bencana tahunan lah. Jadi setidaknya para pihak tahu bagaimana supaya menanggulangi ketika akan terjadi banjir. Itu sih yang menurut saya kenapa kemudian ada pertentangan terkait penentuan keadaan itu masuk force majeure atau tidak, Kak. Nah, maka dari itu Pak, mitigasi resiko itu kenapa saya bilang risiko hukum itu kita bisa mengidentifikasi resiko itu. Mengapa saya bilang sangat penting? Karena ketika once memang ada banjir nih Pak, kalau misalnya di suatu perusahaan itu ada SOP-nya nih, ketika banjir dia melakukan A, B, C, D, dan itu sudah ada di SOP-nya. Dan itu ternyata ketika banjir sudah kita lakukan. Itu kan best effort yang bisa kita lakukan dan kita bisa buktikan, kita bisa yakinkan kepada hakim kalau memang kita harus bukan kesepakatan tidak terjadi, maka
itu masuk ke ranahnya perdata, kita harus meyakinkan hakim pembuktian itu menjadi salah satu tools yang bisa menjadi amunisi kita di pengadilan. Gitu. Tapi once memang ternyata sudah banjir, ada etika tidak baik, dan etika tidak baik itu ternyata bisa dibuktikan oleh counterpart, kita juga tidak bisa mengelak kalau memang itu force majeure, memang itu banjir. Tapi secara wajarnya harusnya perusahaan Anda yang bertugas, yang membidangi usaha A itu mempunyai prosedur A. Dan kenapa tidak dilakukan prosedur A? Nah, inilah yang bisa membalikan pemikiran hakim kemungkinan, karena tidak adanya mitigasi dan itikat baik atau pelaksanaan mitigasi itu tidak dilakukan, sehingga kerugian yang seharusnya bisa diminimalisir itu jadi jadi besar gitu. Nah, Iya, ya, Kak. sehingga mengakibatkan si pihak yang mengalami kerugian itu menuntut kepada kita dan tidak sepakat bahwa itu adalah force majeure. Itu sih, Reski ya. Iya, Kak. Makasih. Oke. Udah kali ya? Atau ada pertanyaan lain? Nah, mohon maaf apabila kurang memuaskan. Nah, semoga tetap stay tune di legalaccess.id. Malam ini juga ada Kakak Bunga mau menyampaikan terkait dengan ketenagakerjaan. Kemungkinan ketenagakerjaan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi saat ini ya. Ataupun bisa juga lihat di video yang sudah dibuat oleh mentor Kak Sestri. Gitu. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi ya. Dadah.